Dalam sepak bola ya, ini di hari Minggu dini hari ya. Ini kita ada match dari partai pamungkas grup Piala Dunia. Yang pertama ada dari Kroasia yang berhasil menang 2-1 ketemu Ghana. Ya gue bilang ini prestasi tersendiri lah, karena Kroasia gue bilang nggak sehebat 8 tahun lalu. Kalau kita lihat tulang punggungnya kan masih ngandelin Modric dari usia 40 tahun, jadi regenerasi Kroasia juga memang masih tersendat. Ya, mereka lolos sebagai runner up, diikuti oleh Ghana. Ghana ini peringkat 3 terbaik, 4 poin. Justru yang miris adalah Iran dan Korea Selatan, di mana dua-duanya gagal lolos karena dua partai terakhir yaitu Kongo sama Aljazair dapat poin, jadi mereka gagal lolos. Lalu Panama ketemu Inggris menang 2-0. Ya, gue bilang Inggris ini nggak begitu impresif sebetulnya di tangan Tuchel ya. Betul-betul pragmatis, ngandelin bola langsung ke depan. Jadi benar-benar mainnya pragmatis lah, nggak banyak mereka main dari tengah tuh nggak ini. Justru lini tengahnya kalau gue bilang nih rada di skip sama Tuchel. Dan lini depannya pun gue bilang Inggris ini nggak seistimewa ya zaman Euro atau kapan lah, karena murni kan sekarang cuma ngandelin levelnya ya Madueke, Kane, Rashford, Gordon. Jadi pemain-pemain yang punya daya eksplosif kayak Foden, Palmer nggak dibawa. Nah inilah yang kalau gue bilang menjadi kerugian ya untuk timnas Inggris di Piala Dunia kali ini. Lalu dari selanjutnya ada Kongo yang berhasil menang 3-1 lawan Uzbek. Ya, Kongo lolos sebagai peringkat 3 terbaik, punya 4 poin. Dan Uzbek kalau gue bilang ini Cannavaro layak dipecat, karena gue nggak impresif sama sekali dengan Cannavaro ya. Selama dia ngelatih Uzbekistan, betul-betul kalau gue lihat miris banget. Sebetulnya Uzbekistan ini nggak jelek ya, tapi karena gue bilang pemain itu bingung di lapangan, taktiknya nggak jelas juga mau kayak apa. Jadi murni gue bilang ini tanggung jawab pelatih lah dan federasi juga, karena lu ganti pelatih yang sudah bawa lu ke Piala Dunia dan lu nggak percaya dia, lu ganti dengan muka baru yang sama sekali CV-nya pun mediocre. Lalu Portugal imbang 0-0 lawan Kolombia. Ya kalau orang kemarin bilang Portugal is back ya, karena lawannya terlalu lemah Uzbek. Tadi ketemu lawan yang lebih sepadan, Kolombia nggak berkutik juga, main imbang 0-0. Kolombia lolos sebagai juara grup dan Portugal lolos sebagai runner up. Lalu dari partai terakhir ada Aljazair yang ketemu Austria. Ini menarik, Jan gol 3-3. Dua-duanya lolos, Austria sebagai runner up ya, diikuti oleh Aljazair peringkat 3 terbaik. Dan Argentina lolos dengan poin penuh setelah ngalahin Yordania 3-1. Nah, Argentina tanpa Messi ini yang gue pengen lihat. Dan ya terlepas dari lawannya lemah tadi Yordania ya, tapi pemain-pemain Argentina ini main tanpa Messi jauh lebih sama, tetap lebih fluid dan enjoy gitu. Jadi pemain tuh tampilnya lebih lepas. Dan di babak kedua kan menit 60-an Messi masuk, dia cetak 1 gol. Jadi gue bilang ya Argentina walaupun skuadnya nggak semewah ketika mereka juara dunia ya, tapi kalau gue bilang mental juara